Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi. Kita mau kebaktian. Anak-anak bersiap. Kita mau bernyanyi walau ku tak dapat melihat. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, kalau kami boleh mengikuti kebaktian pada hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, sungguh kami bersyukur.
keluarga kami juga Engkau berkati dalam kesehatan, sehingga kami juga dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, berikan hati kami untuk menyembah dan memuji nama Tuhan, agar kami dapat memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya, amin. Anak-anak masih tetap berdiri ya, karena kita mau bernyanyi waktu murid-murid di dalam kapal. Waktu murid-murid di dalam kapal, datanglah ombak besar angin sakal. Hati mereka pun semua takutlah, serta berseru ya Tuhan tolonglah. Diam angin itu perintahnya, lalu ombak itu tenanglah. Sungguh Tuhan sangat berkuasa, ombak angin semua turut perintahnya. Waktu murid-murid di dalam kapal, datanglah ombak besar angin sakal. Hati mereka pun semua takutlah, serta berseru ya Tuhan tolonglah. Diam angin itu perintahnya, lalu ombak itu tenanglah. Sungguh Tuhan sangat berkuasa, ombak angin semua turut perintahnya. Sungguh Tuhan sangat berkuasa, ombak angin semua turut perintahnya. Anak-anak, sekarang kita mau bernyanyi Kapalku Miring. Kapalku miring, ombaknya besar, gelombangnya sangat tinggi, menimpa kapalku. Kapalku miring,
Tuhan. Sebelumnya kita mau bernyanyi pertolongan. Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan orang tua dari anak-anak murid kami, dan di dalam kehidupan anak-anak kami yang saat ini sedang mendengarkan
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami semua yang saat ini juga akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru yang akan menyampaikan firman-Mu agar anak-anak boleh mengerti saat mereka mendengarkan dan mereka juga boleh menerapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami semua atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Ibu Nita sangat berharap kalian semua baik-baik saja ya. Hai Ibu Nita, hai teman-teman. Hai Tacil, kamu juga datang ya? Iya, aku kan menepati janji. Seperti janji Tacil sama teman-teman. Kalau Tacil mau datang Ibu Nita. Oh iya benar juga. Hai, kita salami sama teman-teman yuk. Iya, hai teman-teman. Nah, Tacil, hari ini iya, Ibu Nita lupa. Bunda mau kasih tahu kamu, ada anak-anak yang tahu kalau kamu itu hewan apa. Betul. Boleh nggak buka maskernya sebentar? Buka, entar Ibu Nita bagaimana? Nggak apa-apa deh, buka sebentar aja, kasih lihat jauhan ya. Oke, aku bentuknya dadah. Nah, aku onta. Tuh, tapi tutup lagi. Oke, Tacil. Oke. Nah, anak-anak sudah lihat betul kalian yang menjawab Ibu Nita. Tacil adalah onta kecil ya. Nah, Tacil, Ibu Nita hari ini mau cerita sama anak-anak. Kalau kemarin Ibu Nita kan cerita tentang kendaraan darat, ya kan? Kendaraan darat itu seperti mobil, motor, Transjakarta, ya kan? Terus ada kereta api, iya betul. Ada juga kendaraan yang lucu itu loh, yang rodanya 3 di sini, Bu Nita. Oh, maksud kamu bajai? Iya, ada bajai. Terus ada mobil kancil, namanya mobil kelinci, gitulah, nggak tahu lah Bu Nita deh namanya. Pokoknya mobilnya kayak gitu kecil. Iya. Dan Tacil nggak muat. Oh iya bener. Kamu nggak bakalan muat naik mobil itu ya, karena kamu besar. Iya. Nah, kalau hari ini Ibu Nita mau cerita tentang apa? Ibu Nita hari ini mau cerita tentang kendaraan yang ada di air, ya. Dan itu ternyata ada juga di Alkitab loh teman-teman. Oh ya? Iya, namanya perahu. Perahu ini suka digunakan oleh nelayan yang ada di Danau Galilea, ya kan? Dan mereka itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah, ya. Bella pernah lihat? Iya. Nah, Bella. Ibu Nita sampai lupa ada Bella. Hai Bella, apa kabar? Baik. Oh iya, udah kamu stop dulu, Ibu Nita mau cerita. Nah, anak-anak, Ibu Nita mau cerita pagi ini tentang perahu yang bertahan diterpa atau dilanda oleh ombak. Wah, mana ada perahu yang seperti itu ya? Ada anak-anak, tapi bukan karena perahu itu yang hebat, tapi karena ada orang hebat di dalam perahu itu, ya. Nah, kejadian ini ada di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di sana ada siapa? Anak-anak pasti tahu siapa yang hebat itu? Aku. Bukan kamu. Bella. Bukan Bella juga. Anak-anak pasti tahu siapa itu? Betul, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang hebat, yang ada di dalam perahu itu. Bagaimana sih ceritanya? Oh, gampang. Ini ada, Ibu Nita mau kasih tahu ya sama anak-anak ya. Kalau gitu, kamu duduk dulu deh, diam dulu, dengarkan ya. Oke, Ibu Nita. Nah, baiklah. Nah, anak-anak sekalian, pada saat itu Tuhan Yesus yang hebat itu, setelah dia mengajar tentang sorga, dia mengajarkan bagaimana kita harus bersikap dan menyenangkan hati Bapa sebagai anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan, maka Tuhan Yesus sudah waktunya berkata kepada murid-muridnya, ayo kita bertolak yuk, kita mau pergi ke seberang danau. Ternyata di sana ada danau. Danau itu bukan laut. Danau itu bukan sungai, tetapi kumpulan air juga yang lumayan besar, sehingga kalau mau menyeberangi harus pakai perahu. Nah, perahu yang digunakan inilah oleh murid-murid untuk membawa Yesus pergi menyeberang. Nah, anak-anak dengan perahu itu mereka pergi ke seberang.
Apa yang terjadi ya ketika mereka pergi ya? Ibu Nita mau kasih lihat tontonan yang satu ini. Silakan Kakak Angga. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak ke seberang. mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam! Tenanglah! lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Oh, begitu ceritanya Nita. Wah, serem ya. Mana bisa kalau aku naik perahu? Iya, kamu nggak bisa naik perahu karena kamu berat. Perahunya pasti nggak kuat menampung kamu kalau perahu yang waktu itu ya. Kalau perahu yang modern seperti sekarang atau kapal pesiar, mungkin kamu bisa terangkut sih ya. Tapi kalau pada saat itu perahu itu tidak mungkin menampung kamu. Tapi hebat ya. Iya, Tuhan Yesus hebat. Teman-teman, Tuhan Yesus hebat ya. Masa angin dan air, ombak bisa nurut. Diam, tenanglah. Wah, hebat. Aku jadi ingat lagu yang tadi Ibu Yeni lagu nyanyikan waktu murid-murid di dalam kapal. Gimana lagunya Bu Nita? Yang mana sih? Tadi. Oh iya. Diam angin, itu perintahnya. Lalu ombak itu tenanglah. Gitu ya? Gitu ya? Salah Ibu Nita nyanyinya. Aduh, nanti Bu Nita tanya sama Bu Yeni ya. Lagunya kurang lebih seperti itu. Waktu murid-murid di dalam kapal. Bella, kamu nyanyi. Kamu jangan berantem di sini. Oke, teman-teman sekalian, anak-anak hebat, kalian kalau mau tahu lagunya nanti diputar lagi aja ya YouTube-nya tentang lagu tadi, sehingga kalian bisa belajar terus dengan Ibu Yeni. Nanti kalau kita ketemu di Zoom, kalian bisa nyanyikan lagu ini ya, waktu murid-murid dalam kapal. Tapi yang terutama adalah kalian sudah lihat tadi kebenaran firman Tuhan. Kalau ada Yesus di dalam kapal, tidak usah takut. Dan Yesus juga bertanya, mengapa kamu begitu takut? Ya kan? Kenapa tidak percaya? Nah, kuncinya adalah apapun yang terjadi, kalau ada Yesus di dalam, maka kita pasti selamat. Apa anak-anak? Kalau ada Yesus di dalam, kita pasti selamat. Itulah sebabnya anak-anak dan bahkan para orang tua sekalian, di zaman seperti ini, di wabah corona seperti ini, banyak kesulitan yang terjadi. Tapi pastikan ada Yesus dalam hidup kita, maka kita pasti selamat. Jangan takut, ya, ada Tuhan yang menyertai, ya. Nah, Ibu Nita jadi ingat ayat hafalan yang minggu
baru Ibu Nita katakan kepada kalian. Coba kita buka sama-sama di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-5a. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Tuhan Yesus mungkin tidak terlihat oleh kita, tapi Dia berjanji Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Siapa yang disertai? Orang-orang yang percaya. Coba sekarang katakan semua, saya percaya Tuhan Yesus. Saya disertai oleh Tuhan. Lagi ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Saya percaya Tuhan Yesus. Saya disertai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kalau Alkitab ini, ayat Alkitab ini kita ingat, kita hafalkan. Mama-mama, papa-papa, ajar anak-anak ya menghafal ayat di Yesaya 43 ayat 5a ini. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Ini juga ayat buat kita semua, bukan cuma buat anak-anak, tapi juga buat Ibu Nita. Jangan takut, sebab ada Tuhan yang hebat, Yesus namanya. Dia menyertai kita apapun yang terjadi. Meskipun ada badai, ada Dia yang hebat yang bisa berkata, diam, tenanglah. Dan badai itu pun segera diam dan teduh ya. Jadi jangan takut. Iya. Oke Ibu Nita. Yuk Ibu Nita kita berdoa. Oke, yuk kita berdoa sama-sama anak-anak hebat. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersukacita. Kami punya Yesus yang hebat. Yesus yang bisa berbicara kepada angin dan tofan dan air itu, dan mereka semua turut terhadap perkataan dan perintah Tuhan. Hidup kami ada di dalam Tuhan. Masuklah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami Tuhan Yesus, dan jadilah Tuhan atas kami, sehingga apapun yang terjadi kami boleh berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab kami. Kami tidak takut karena ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tanamkan di hati anak-anak, ada Yesus yang selalu menyertai kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati pekerjaan para orang tua, berkati semua telinga yang mendengar pemberitaan firman Allah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Jangan takut, sebab aku menyertai kamu. Itu janji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.